Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Kapuji Kaharian. Saat ini saya mengampu untuk mata kuliah menggambar teknik di program studi teknik kimia Universitas Serang Raya. Untuk mata kuliah ini, nama mata kuliah yaitu menggambar teknik dengan kode TK11.B106, dosen pengampu Andri Kapuji Kaharian, STMT IPM, program studi Strata 1 Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Serang Raya. Mata kuliah menggambar teknik merupakan mata kuliah wajib yang diberikan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menggambar gambar diagram peralatan alir proses, khususnya di industri teknik kimia. Yang dibahas tentang cara menggambar diagram proses produksi menggunakan software sebagai pendukung. Di samping teknik penggunaan software, di mata kuliah ini mahasiswa juga dibekali aturan-aturan dasar dalam menggambar, khususnya di industri kimia. Baik, pembahasan selama 1 semester ke depan nih, kita kenalkan capaian pembelajaran mata kuliah, kontrak perkuliahan termasuk tata tertib selama perkuliahan, materi apa saja yang dibahas selama 1 semester ke depan, pembelajaran menggunakan metode untuk penyampaian pengetahuan kepada mahasiswa. Yang terakhir penilaian, itu komponen apa saja yang akan dimasukkan ke dalam penilaian. Dari CPMK sendiri, yaitu diharapkan atau mahasiswa mampu memahami simbol-simbol peralatan proses produksi pada industri kimia yang disiapkan pada perancangan pabrik di akhir semester dan mengikuti pelajaran mata kelas secara penuh. Mampu mengetahui tentang sistem perpipaan serta jalur proses pada rancangan pabrik kimia. Dan juga mampu merencanakan sebuah tata letak pabrik serta peralatan proses untuk mendukung terjadinya proses produksi dari bahan baku sampai produk jadi. Dan terakhir, harapan mahasiswa mampu mengoperasikan perangkat lunak yang saat ini yang kita gunakan adalah Microsoft Visio dengan luaran nanti diagram alir proses atau yang dikenal PFD. Di kontrak perkuliahan selama 1 semester depan itu dilaksanakan secara daring sebanyak 14 kali pertemuan, 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Untuk materialnya biasa kita share di grup WhatsApp terlebih dahulu dan juga di sistem Sepada Unsera. Media yang digunakan yaitu Sepada Unsera untuk memulai perkuliahan, ya, ada Zoom meeting, Google Meet dan WhatsApp. Etika yang diberlakukan ini ketika ada mahasiswa yang berhalangan, maka harus memberitahukan atau izin minimal 1 hari sebelum mata kuliah dilaksanakan. Tugas dan kuis wajib, kehadiran minimal 75%. Ini untuk memastikan bahwa mahasiswa dan juga dosen untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif. Materi yang disampaikan dalam 1 semester ke depan untuk mencapai pembelajaran, yaitu mulai dari dasar-dasar menggambar teknik,
ada proses blok diagram, simbol pada industri kimia, dan juga aliran proses. Berikutnya proses flow diagram, ya, simbol-simbol peralatan pipaan instrumentasi, ini mengacu pada standar internasional, dan juga piping and instrumentation diagram, atau yang biasa disebut dengan PNID. Ini core drawing-nya atau informasinya dari suatu industri kimia. Terus software yang digunakan menggunakan Visio dan plan layout. Terus ada piping routing, ini untuk pembekalan pengetahuan mahasiswa sampai dengan bill of quantity dan juga BOM, bill of material, dan outputnya adalah mahasiswa nanti praktikum Microsoft Visio dengan luaran menggambar sebuah proses diagram alir. Metode pelajaran yang digunakan, kita menggunakan studi kasus, ya, kita bagi kelompok mengerjakan tugas atau sesuai materi studi kasus. Ceramah dari dosen untuk menjelaskan pembekalan materi di awal, dan kemudian diskusi penyampaian pendapat masing-masing mahasiswa terkait materi dan studi kasus itu sendiri dengan bahasa mahasiswa masing-masing. Evaluasi ini kehadiran sampai ke penilaian, penghargaan, dan kesimpulan. Untuk komponen penilaian, ini 70% akademik atau IQ-nya. Kalau jika mata kuliah praktikum, maka 35%-nya ini akademik, dan 35%-nya adalah nilai praktikum. Yang mana di mata kuliah ini, itu output-nya atau luarannya itu menggambar sebuah proses flow diagram. 20% sikap, ini termasuk keaktifannya dari mahasiswa, dan 10%-nya kehadiran. Dari 70% atau 35% mata kuliah praktikum itu terdiri dari 10% tugas, 15% kuis, 30% UTS, dan 45%-nya UAS. Ini daftar pusaka atau buku yang digunakan sebagai referensi pada mata kuliah menggambar teknik ini. Bacaan wajibnya atau pegangan yang digunakan, ini ada perancangan dan penggambaran sistem perpipaan, ada di Raswari 2007, dan Chemical Process Equipment, Selection and Design dari Wallace 88. Dan yang bacaan yang dianjurkan juga ada, kita ada Plan Design and Economic for Chemical Engineer dan Fundamental of Engineering Drawing. Itu referensi yang digunakan untuk pembelajaran pada perkuliahan mata kuliah menggambar teknik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Selamat malam semuanya. Sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, kita mulai lanjutkan perkuliahan tutup topik di PFD ya. Oke, saya coba untuk share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah nampak screen saya menggambar teknik? Sudah, Pak. Ya, baik. Kita gambar teknik ini di prodi atau program studi teknik kimia ya. Jadi
pengetahuan teknologi terkait dengan gambar teknik ya, rancangan yang nanti akan sangat berguna untuk menggambar PFD pada saat tugas akhir. Dan juga kita sebagai makhluk sosial, jadi interaksi di kelas, di kampus, itu kita harus jaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai ya, dan juga nama baik kita sendiri maupun lembaga, artinya ya alma mater kita. Dan tentunya apa yang atau pengetahuan yang kita dapatkan itu dapat diaplikasikan kalau yang R2 udah bekerja ya, sehingga pola pikirnya akan meningkat lagi. Kalau yang full kuliah itu bisa digunakan sebagai mungkin dukungan event-event di penelitian-penelitian. Gitu. Ini untuk masing-masing mata kuliah topiknya ya, itu. Jadi mampu memahami simbol-simbol peralatan proses produksi, mengetahui sistem perpipaan, tata letak pabrik, ya, dan juga perangkat lunak untuk menggambar di teknik kimia ini kita menggunakan bantuan software yaitu Visio. Nah, ini beberapa referensi ya yang kita bisa gunakan. Ini ada wajib perencanaan penggambaran ya, sistem perpipaan. Ini dari Raswari 2007, terus chemical process equipment ya, dan dianjurkan juga bisa ini untuk pegangan juga untuk grand design dan ekonomi. Nah, ini seperti sebelumnya ya, ini satu semester ke depan kita akan menghabiskan materi mulai dari dasar proses blok. Ya. Sekarang kita bicara terkait dengan PFD. Baik, kita mulai saja yang sebelumnya untuk penilaian ya. Penilaian kita mengikuti standar yang sudah dicanangkan oleh universitas, yaitu tugas 10%, kuis 15%, UTS 30%, UAS 45%. Nah, ini yang gak kalah penting nih, kesopanan. Ya. Nah, ini 20%. Jadi minimal Anda sopan. Nah, sopan ini dalam artian begini ya, kita ramah, kita berinteraksi, ya, itu minimal sudah dipegang 20%. Dan kehadiran ini 10%. Bagi yang R2, misalnya ada bentrok dengan pekerjaan, ya silakan nanti diinfo terlebih dahulu seperti biasa. Oke, kita langsung ke ya gambar teknik di PFD. Kemarin kita sudah sampai. Oke, kita coba slideshow terlebih dahulu. Oke, nampak ya slide-nya ya, proses flow diagram. Ada simbol-simbol untuk pompa, ya, centrifugal pump. Nah, ini yang terutama yang di industri familiar ya dengan equipment ini ya. Ada yang bisa mau menyampaikan? Silakan, volunteer. Mungkin centrifugal pump, ya, ada vacuum pump. Ini yang biasa dipakai di industri. Terus, ini ada kompresor ya, simbol-simbolnya. Ada kompresor, itu ada sentrifugal juga. Ada stage-nya juga, mungkin ada kalau di sini ada dua ya, 2 stage. Ada yang 4 stage juga. Ini rotary kompresor. Oke. Nah, ini untuk simbol untuk heat exchanger. Ada cell and tube, ada sebagai heater, condenser, ya. Ada YouTube.
ada reboiler. Nah, ini untuk memanaskan ya. Boiler biasa untuk buat steam. Nah, ini di gambar teknik ini sambil mendalami juga proses-proses yang di yang ada di teknik kimia nanti. Gitu. Oke, ini tower ya. Ini tower sendiri ya, seperti yang sebelum kita kenalkan ya. Di internal kan ada macam-macam ya. Ada siklon, ada yang paling terkenal adalah ini di bawah ada vortex breaker. Kalau sebelumnya itu ada yang tahu atau yang familiar dengan chimney. Jadi tower itu ada yang paling banyak atau paling sering ini dipakai di lapangan. Oke, itu PFD. Kalau PNID akan, sebelum kita detail ke PNID, ada yang mau menyampaikan PNID itu apa atau mungkin beda dengan PFD apa? Silakan. Siapa yang mau volunteer? Deskripsi aja atau yang Izin ada? menjawab, Pak. Ya, siapa ini? Fikri, Pak. Fikri Hadi. Fikri. Oke, bisa open cam? Memungkinkan? Sebentar, Pak. Oke. Ya, silakan. Ya, Pak. Jadi kalau untuk PFD itu, Pak, itu adalah sebuah gambar yang menjelaskan tentang proses industri yang dalam gambarnya itu tertera gambaran umum tentang sebuah proses yang dijalankan di industri tersebut, Pak. Jadi yang digambarin itu hanya equipment umumnya. Jadi inti-intinya aja yang digambar di situ, Pak. Tapi kalau buat pin ID itu gambar yang menerangkan proses juga, proses industri, tapi di gambarnya itu diterangkannya lebih rinci, Pak. Mulai dari ukuran pipa, jenis bahan pipa, terus instrumen yang digunakan, terus aktuator atau pompa-pompa yang digunakan itu lebih ditulis digambarkan lebih rinci di dalam pin ID. Iya, Kalau termasuk PFD itu sih Pak. ya, Terus kalau di pin ID tagging equipment juga lebih lengkap sih Pak. Itu Pak ya yang betul, saya tahu. tagging dan juga informasi-informasi di ini ya, di perpipaannya ya, termasuk kelasnya Iya, ya. Dan itu mengikuti standar ISA S5.1. Ya, betul ya. Jadi kalau di PNID itu lebih detail kayak gini nih. Nah, sampai ke jalur pipanya pun ada kode-kode kelas berapa supaya menginformasikan kan ya, di situ bisa menahan pressure berapa sampai berapa gitu. Terus materialnya apa gitu. Dan juga namanya juga kan piping and instrumentation diagram. Jadi tag number tadi yang disampaikan ya, itu ada semua informasinya di sini, termasuk instrumentasinya gitu. Nah, ini simbol-simbolnya ya di seluruh PNID itu. Oke, kita untuk lebih detailnya terkait simbol dan lain sebagainya, kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya ya. Ini nanti seperti biasa akan kita share materialnya. Sebelum kita akhiri perkuliahan ini, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita Pak, cukupkan. Ya, Pak ada? Andri, Ya, siap. saya Dengan izin siapa? bertanya, Pak. Faradin, Pak. Oke, Faradin. Ya, ya silakan Faradin. Pak, kalau untuk PNID dan PFD itu kok
apakah diwajibkan di perusahaan gitu, Pak? Wah, Apakah oke. semua perusahaan itu wajib menggunakan PFD dan PNID gitu, Pak? Apakah boleh PFD saja atau PNID saja? Oh ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Mungkin yang lain ada yang mau mencoba menjawab atau menyampaikan idenya? Ya, jadi pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi kalau PFD kan Piping and Instrumentation Diagram. Kalau PFD itu seperti yang disampaikan sebelumnya tadi, itu secara garis besar. Jadi kira-kira kalau tidak ada PNID, itu seperti kita nyetir mobil gitu ya, tetapi tidak ada dashboard-nya untuk apa namanya, panel informasi ya, kecepatan berapa. Nah itu sebagai referensi ini kan gambar itu kan sebagai informasi ya, informasi untuk pada saat digunakan pada saat misalkan troubleshooting dan lain sebagainya. Jadi PNID sangat bukan hanya penting tetapi wajib mandatory untuk sebuah industri, pabrik terutama yang apalagi yang chemical ya, itu sangat detail dan pabrik yang simpel pun PNID ini disyaratkan. Gitu. Kira-kira seperti itu. Semoga bisa mencerahkan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi sebelum kita akhiri? Oke, kalau tidak ada kita cukupkan untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi di di minggu depan, di lain kesempatan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah ya, terutama di saat ini yaitu kesehatan. Baik, terima kasih banyak atas interaksi dan keaktifannya. Dari saya kita cukupkan, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Andri. Selamat malam, Pak. Sama-sama, Terima kasih, terima Pak. kasih. Waalaikumsalam.